Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang kita mengenali kelompok tersebut secara ringkas aja ya. Kita bahas pertama tentang Al-Khawarij ya. Al-Khawarij ya. Mu'tazilah sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Al-Khawarij. Al-Khawarij secara bahasa diambil dari kata khariji. Khariji itu orang yang keluar, jamaknya khawarij. Dan al-khariji diambil dari masdar al-khuruj. Fi'ilnya kharaja. Jadi khariji maknanya orang yang keluar. Kemudian secara istilah dinamakan khawarij karena keluar dari imam yang sah. Dan pertama yang keluar dari imam yang sah adalah khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini disebut khawarij karena keluar dari imam yang sah. Ada yang menamakan juga sebab dinamakan khawarij karena berdasarkan hadis Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus hewan buruan. Tembus keluar. Sehingga keluar tanpa meninggalkan sedikit pun daging dari hewan tersebut. Maka disebut khawarij karena hadis tersebut. Adapun nama-nama khawarij ya, disebut haruriyah, nisbah kepada lokasi yang namanya Harura di Irak di mana mereka berkumpul di situ. Mereka kumpul tempat namanya Harura. Dalam hadis ketika Aisyah ditanya, "Limadza nu'maru bi qada'i as-siyam wa la nu'maru bi qada'i salat?" Wahai Aisyah, kenapa kita wanita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat bagi yang haid? Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Engkau haruriyah, maksudnya terlalu ekstrim dalam beragama. Demikianlah Rasulullah memerintahkan. Kalau puasa diqadha bagi wanita haid yang tidak puasa, adapun salat tidak perlu diqadha, tapi harus itu namanya. Di antara nama mereka Asyurah dan mereka suka dengan nama ini. Asyurah jamak dari asyari, yaitu yang maknanya adalah membeli. Seperti qadhi jamaknya qudat. Qadhi jamaknya qudat. Syari jamaknya syurah. Yaitu dari firman Allah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun." Di dalam surat Taubah, sungguhnya Allah membeli Allah membeli dari kaum mukminin. Asyari maksudnya menjual. Mereka menjual jiwa mereka, yang beli adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nama yang mereka suka. Nama Asyurah. Jama dari asyari, yaitu orang-orang yang menjual jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara mereka namanya al-mariqah. Al-mariqah tadi dari hadis yang murukuna minad din. Di antara nama mereka juga al-muhakkimah. Muhakkimah itu menuntut hukum Allah, yang mereka berkata la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Ya. Disebut juga Ahlu Nahrawan karena mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, suatu tempat di Irak mereka diperangi. Sehingga ini istilah-istilah yang nama-nama mereka. Semuanya maknanya adalah apa? Kita ulangi, ini khawarij ya, secara bahasa, secara istilah. Dia dari khariji, secara istilah khawarij disebabkan dua disebut khawarij. Pertama disebut orang-orang yang keluar karena keluar dari imam yang sah, dan yang pertama keluar di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian atau dinamakan keluar karena Rasulullah mengatakan mereka keluar dari agama. Inilah nama-nama mereka yang disebutkan Al-Haruriyah, Syurah, Al-Mariqah, Al-Muhakkimah dan Ahlu Nahrawan. Kita lanjutkan. Adapun pemikiran khawarij muncul sejak kapan? Dia ada 3 marhalah, cikal bakal, berupa pemikiran, kemudian muncul sebagai kelompok. Yang pertama, cikal bakal, Naz'atul Khawarij, muncul sejak zaman Nabi SAW dengan seorang namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yaitu ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah di Ju'rana, itu setelah perang Hunain, Rasulullah mendapatkan banyak ghanimah, kemudian Rasulullah SAW taruh ghanimah di Ju'rana, kemudian Rasulullah melanjutkan perang Taif, kemudian Rasulullah SAW balik, itu pada tahun 8 Hijriah. Maka Rasulullah berikan kepada sebagian orang untuk mengambil hati mereka. Ya. Maka ada yang protes. Ya. Dan berkata, "Ya Rasulullah, inna hadhi kismatun ma udila fiha." Ini pembagian tidak adil. Inna hadhi kismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang tidak ikhlas. Jadi Rasulullah dituduh tidak ikhlas dan tidak adil. Ya. Maka Rasulullah berkata, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak percaya sama aku sementara aku adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan,
illa ma adil faman ya'dil. Kalau saya tidak adil terus siapa lagi yang mau adil? Sementara saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Biarkan saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yusalli. Jangan, siapa tahu dia salat. Rasulullah mengatakan, la yatahaddatsan nas anna Muhammadan qad qatala ashabahu. Jangan sampai merubah citra, memperburuk citra Islam. Orang akan berkata Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena orang ini secara zahir sahabat Nabi. Maksudnya dia bersama Nabi. Kalau dibunuh nanti akan dibuat isu digoreng orang musyrikin bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Ini buruk bagi citra Islam. Ini menunjukkan Rasulullah juga perhatian terhadap citra Islam. Ya, tidak asal kita bersikap. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innahu yakhruju min dhi'dhi'i hadza qaumun yatluna kitaballah ratban la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah." Kata Rasulullah SAW akan keluar dari dhi'dhi'i. Dhi'dhi ini bukan keturunan, maksudnya ala ashkalihi atau ala jinsihi. Akan keluar semodel dia. Semodel dia, ya. Bukan anak keturunannya, ya. Karena Khawarij muncul bukan anak keturunan orang ini, ya. Suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran rotban, yaitu sering baca Quran, seperti rotban bizikrillah, sering zikir, mereka sering baca Quran, sering sekali baca Quran. Tetapi la yujawizu hanajarum, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Itu hanya dibaca, tidak dipahami. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah yang menembus hewan buruan. Ya. Maka ini model i'tirad ala Nabi, protes kepada Nabi. Ini cikal bakal munculnya apa? Khawarij. Rasulullah mengkaitkan Khawarij yang benar-benar muncul dengan orang ini. Bukan keturunan orang ini, tapi ini model pemikiran asal muasal akan muncul Khawarij. Yang di zaman Nabi hanya keluar dengan perkataan. Hanya memprotes Nabi dengan perkataan. Di zaman Ali dengan pedang keluarnya. Tapi asal muasalnya dari ini. Ini Khawarij pertama sekitar tahun 8 Hijriah ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah di Ju'ranah. Kemudian pemikiran mulai muncul di zaman Khilafah Utsman bin Affan, yaitu muasisnya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya. Ibnu Hajar mengatakan fahuwa kana asla itharatin nas ala Utsman. Dia yang pertama kali pokok memprovokasi orang untuk memberontak kepada Utsman. Ya, maka akhirnya ribuan orang mengepung rumah Utsman. Provokatornya adalah apa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Maka ini sebuah pemikiran, ya, untuk memberontak kepada penguasa. Mulai dia ke sana, provokasi sana sini. Sudah mulai bukan hanya sekedar omongan. Kalau tadi hanya bil qaul, sekarang mulai pemikiran terbentuk fikrah, pemikiran aliran Khawarij. Dan benar-benar muncul secara nyata sebagai firqah, bukan hanya fikrah, tapi firqah sebagai firqah adalah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika pertikaian antara Ali dengan Muawiyah belum berakhir. Kemudian muncul Hakamain, Abu Musa al-Asy'ari dari perwakilan Ali dan Amr bin As dari perwakilan Muawiyah, muncullah Khawarij. Jumlah mereka sekitar 12.000 orang dan mereka berkumpul di tempat namanya Harura. Ya. Ya, akhirnya muncullah Khawarij. Kemudian diperangi oleh Ali. Sebelumnya Ibnu Abbas datang menasihati mereka sehingga kalau enggak salah mundur 4.000. Sadar. Diskusi dengan Ibnu Abbas. Tinggal sisanya mungkin 8.000-an, maka diperangi oleh Ali sampai habis hingga tersisa sedikit kabur. Ya. Ini Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu benar-benar muncul. Baik. Setelah itu muncul Khawarij dengan berbagai macam firqah. Dan Rasulullah mengatakan Khawarij akan terus keluar, ya. Kullama dhahara qarnun minhum quti'. Setiap muncul tanduknya dipatahin, setiap muncul tanduknya dipatahin sampai mereka keluar bersama Dajjal. Sampai mereka keluar bersama Dajjal dalam pasukan Dajjal. Jadi Khawarij tidak akan selesai, akan muncul terus, ada Khawarij muncul, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang. Seperti waktu keluar ISIS, ya, atau apa? Daesh, ya. Maka ulama khilaf, dia Khawarij atau bukan? Ya. Mereka sepakat di pemikiran sesat karena membunuh kaum muslimin. Maka sebagian ulama berisiat inilah contoh Khawarij yang muncul di zaman kita. Karena yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala. Jadi itu dilakukan oleh ISIS. Yang dibunuh kaum muslimin sementara Yahudi Nasrani tidak diperangi sama sekali.
Dan mereka anak-anak muda, tidak seorang pun alim ada di antara mereka, sehingga sebagian ulama waktu itu ini cocok dengan ciri-ciri apa? Khawarij. Dan mereka akan terpotong suatu saat. Karena Rasulullah mengatakan setiap kali muncul akan dipotong. Dan akan terus demikian sampai hari kiamat, menjelang hari kiamat mereka keluar bersama Dajjal. Jadi pemikiran takfiri, mengkafirkan kaum muslimin, ini akan terus ada. Muncul, hilang nanti, muncul lagi, hilang lagi, dan seterusnya. Baik. Adapun berbagai macam firqah khawarij, maka dikumpulkan mereka punya keyakinan yang mereka sepakati. Tentu ada, kalau banyak firqah berarti akan banyak perbedaan. Tetapi ada perkara yang mereka sepakati. Contoh, di antara yang mereka sepakati adalah mengkafirkan sebagian sahabat. Ya. Ini yang makanya kita bahas khawarij, karena mereka benar-benar bertentangan dengan manhaj metode Nabi SAW, itu para sahabat. Qala al-Baghdadi dalam Abdul Qadir al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq bain al-Firaq, alladhi yajma'u al-khawarij ala iftiraqi madhahibiha ikfaru Ali wa Utsman wal Hakamain wa ashabil Jamal wa kulli man radiya bi tahkimil Hakamain. Yang mengumpulkan berbagai macam kelompok-kelompok khawarij yang berselisih, ada kesepakatan. Di antara kesepakatan yang sama di antara mereka adalah, padahal mereka beraneka ragam, banyak varian, adalah mengkafirkan Ali, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Hakamain, yaitu maksudnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As, dan seluruh peserta perang Jamal. Di situ ada Aisyah, ada Talha bin Ubaidillah, ya, ada Zubair bin Awam, ya. Dan semua yang ridho dengan keputusan dua hakim tadi. Ini semua orang Khawarij sepakat mengkafirkan mereka. Ya, dianggap mereka telah berhukum dengan hukum selain Allah, dan dengan hukum selain Allah maka kafir. Dan biasanya pemikiran Khawarij dimulai dari itu biasanya. Inil hukmu illa lillah, sebagaimana Khawarij yang terdahulu. Dimulai dengan ini berhukum dengan hukum selain Allah maka kafir. Nanti tinggal rentetannya, kamu juga kafir karena tidak begini, rentetannya itu urusan belakangan. Tapi dimulai dengan hal ini. Kemudian di antara pemikiran yang mereka sepakati adalah takfir murtakibil kabirah. Al-Malati berkata, wasyurah kulluhum yukaffiruna ashabal ma'asi wa man khalafahum fi madhabihim ma ikhtilafi aqawilihim wa madahibihim. Bahwasanya syurah maksudnya Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku maksiat, itu pelaku dosa besar, mereka kafirkan. Dan selanjutnya konsekuensinya, kalau kafir berarti takhlid murtakibil kabirah finnar, berarti kekal di neraka. Sebagaimana Abu Hasan Asy'ari menukil, ya. Kemudian di antara demikian juga karena kekal di neraka berarti mengingkari syafaat bagi penghuni bagi pelaku dosa besar. Kalau orang pelaku dosa besar pasti masuk neraka, dan kalau masuk neraka pasti kekal, maka tidak mungkin ada syafaat. Maka konsekuensi logis mereka harus menolak apa? Syafaat. Sehingga hadis-hadis tentang syafaat mereka semua tolak. Karena dibangun di atas akidah yang salah, sehingga setiap dalil yang menyelisih akidah mereka tolak. Sehingga dalil tentang syafaat mereka tolak. Ya. Dan ini sama dengan Mu'tazilah. Karena akidahnya sama, ya. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Kalau Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Kemudian di antaranya khuruj alal imam, berontak keluar atas penguasa yang sah. Qala al-Baghdadi berkata, anna alladhi yajma'ul khawarij ala iftiraqi madhahibiha. Kemudian beliau berkata, wujubul khuruj alal imamil ja'ir. Di antara kesepakatan Khawarij dengan berbagai macam variannya adalah wajib memberontak kepada pemimpin yang zalim. Wajib. Karena ini termasuk bernahi mungkar. Wajib memberontak kepada penguasa yang zalim. Ini bertentangan dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah enggak. Pemerintah zalim sabar. Sabar, tidak boleh memberontak. Nasihat tapi tidak boleh memberontak. Tapi inilah akidah Khawarij dengan berbagai macam variannya, mereka sepakat dalam 4 perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah? Sekarang kita bahas ya. Mungkin saya perlu ingatkan, saya sudah bahas di akidah wasitiyah, tapi saya ingatkan aja secara sederhana yang diperangi penguasa ada 3 model. Yang pertama Al-Khawarij, yang kedua namanya Al-Bughat, yang ketiga adalah Qutta'ut Thariq. Khawarij,
Ini pemberontak. Kemudian perampok. Khawarij ciri khas, tidak semua yang diperangi penguasa disebut khawarij. Khawarij disertai dengan akidahnya, disertai akidah kafirnya pelaku dosa besar. Jadi kalau ada kelompok memberontak dengan beserta mengkafirkan penguasa, ini dia melakukan ciri-ciri apa? Khawarij. Ya. Tapi kalau memberontak hanya karena duniawi, nuntut hak, tidak adil dan macam-macam, ya, tanpa pengkafiran. Maka ini bugot, ini bugot. Ini juga diperangi. Ini yang turun wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Kalau khawarij dianjurkan diperangi. Dianjurkan diperangi karena dapat pahala. Kalau bugot dianjurkan didamaikan. Kalau bisa damai. Faslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bugat, berontak karena urusan ekonomi, berontak karena ini, bukan mengkafirkan, bukan ada akidah takfir. Maka ini kalau bugat dianjurkan damai. Agar damai. Kalau quta'ut tariq maka dibunuh. Ya Allah berfirman gimana ayatnya dalam surat Al-Maidah, yuharibuna fil ardi fasadan ayyuqattalu, ya innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Itu hiraba atau quta'ut tariq. Sungguhnya orang yang quta'ut tariq itu ada syarat-syaratnya kapan seorang dikatakan sebagai pemberontak. Ada syarat dibahas dalam buku fikih. Itu orang jalan diambilin hartanya. Ini dibunuh juga. Tapi mereka bukan khawarij, mereka juga bukan bughat. Biasanya kelompok-kelompok kecil. Maka tidak semua yang kemudian memberontak atau melanggar peraturan pemerintah yang sah, tidak semua dikatakan apa? Khawarij. Khawarij ada akidah bersama mereka. Itu pengkafiran kaum muslimin pelaku dosa besar. Ya. Makanya ketika para ulama bahas tentang ISIS, mereka khilaf. Ini khawarij itu bukan. Ya, maka sebagian ulama mengatakan berisihat khawarij. Karena kalau mereka ini khawarij, maka semua hadis-hadis tentang khawarij diterapkan kepada mereka. Dan lebih membuat orang takut untuk ikut-ikut mereka. Karena ini khawarij. Tapi kalau ini bukan khawarij, mungkin orang masih berlemah lembut, masih ada kata-kata simpati, empati dan macam-macam. Tapi kalau bilang ini khawarij sudah selesai, ya maka orang akan menjauhi. Maka khilaf di kalangan para ulama untuk memvonis mereka khawarij atau tidak ketika muncul apa? Daesh atau ISIS. Enggak tahu mereka masih ada atau tidak sekarang. Allah alam. Taib, paham? Ini masuk ujian ya? Masuk ujian tidak? Masuk. Semua yang saya bicarakan masuk ujian. Maksudnya tidak benar ada sedikit-sedikit ini khawarij enggak begitu juga ya. Bilang salah ya, tapi jangan tidak semua bilang apa? Langsung vonis apa? Khawarij. Taib. Karena khawarij sekarang macam-macam. Bilang ada khawarij asli, ada khawarij merah jambu, ada khawarij ungu. Khawarij mustalah syar'i, enggak boleh. Tapi sekarang kita bahas Syiah. Di antara kelompok yang benar-benar kontradiktif dengan para sahabat, artinya mengkafirkan para sahabat, yang paling parah adalah Syiah. Kalau khawarij mengkafirkan sebagian sahabat, kalau Syiah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali segelintir kecil. Tidak sampai 10. Atau ada yang mengatakan paling banyak belasan orang. Ya. Syiah secara bahasa, Syiatul rajul yaitu atba'uhu ansaruhu, penolongnya atau kelompok. Dalam Al-Quran disebutkan lafal Syiah ada 4, maknanya al-firaq, ya. Kelompok-kelompok, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kata Allah, sesungguhnya orang yang membelah-belah agama mereka dan mereka menjadi syi'an, itu berkelompok-kelompok. Syiah artinya kelompok dalam Al-Quran. Ada juga al-ahl wan nasab, yaitu nasab. Seperti hadza min syi'ati hadza min aduhi. Ketika Musa membantu seorang Israeli, sama-sama Bani Israel. Kata Allah, hadza min syi'atihi, yaitu orang ini satu nasab sama Musa, sama-sama dari Bani Israel. Wa hadza min aduhi, fa wakazahu Musa faqada alaih. Syiah maknanya satu nasab, satu kerabat. Atau ahlul millah, yaitu penganut
agama tertentu, kata Allah, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani atiyya." Kami kemudian mengambil dari setiap syiah, dari setiap penganut pemikiran tertentu, ya. Kemudian seperti wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara yang sealiran dengan Nabi Nuh adalah Ibrahim, yang seagama dengan Nabi Nuh adalah Ibrahim. Al-ahwa mukhtalifah, yaitu berbagai macam hawa nafsu, ya. Aw yalbisukum syi'a. Ini makna syiah secara umum, intinya maknanya syiah itu adalah kelompok atau penolong. Dan ini yang mereka gunakan, syiah maksudnya kami penolong Ahlul Bait, kami penolong Ali bin Abi Thalib, kami pecinta Ali bin Abi Thalib, kami pendukung Ali bin Abi Thalib, kami atba'uhu ansaruhu. Itu namanya syiah. Jadi mereka ingin membawa syiah adalah pecinta Ahlul Bait. Itu slogan yang mereka jual, ya, sehingga mereka mempropagandakan mereka pecinta Ahlul Bait. Paham? Baik, Syiah berkelompok-kelompok, bertingkat-tingkat. Maratibu Syiah, tingkat Syiah. Ini saya ambil dari perkataan Ibnu Taimiyah dan perkataan Az-Zahabi dari Syiar A'lam Nubala jilid 16 halaman 457 sampai 458. Taib Syiah ada pendahulu, Syiah pendahulu. Mereka tidak dikatakan bid'ah, ini sekedar perbedaan fikih, ya, atau perbedaan pendapat, ya. Yaitu mendahulukan Ali daripada Utsman. Namun tidak ada yang mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Orang dahulu mereka ada yang mendahulukan, ada sebagian tabi'in berpendapat Ali lebih afdal daripada Utsman. Secara lebih afdal secara takwa di sisi Allah. Ya. Kalau cuma segitu, cuma siapa yang lebih afdal, Ali atau Utsman? Oh, Ali lebih. Nah, ini juga Syiah, Syiah pendahulu. Yang disebut Syiah dulu seperti itu. Di zaman tabi'in kalau ada disebut Syiah, maksudnya Syiah begini. Dia menganggap Ali lebih afdal daripada siapa? Utsman. Namun tidak ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Hanya khilaf tentang Ali dan siapa? Utsman. Maka hal ini tidak ada pembid'ahan. Ya. Karena sebagian salah berpendapat demikian. Dan tidak ada konsekuensi hukum dalam hal ini. Sehingga tidak ada pembid'ahan. Ini model pertama. Ini yang paling ringan. Syiah paling ringan. Ini sekedar mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman. Yang kedua, menyatakan Ali lebih utama dari Utsman, lebih utama dengan khalifah daripada Utsman. Ya, harusnya yang jadi khalifah adalah Ali, bukan Utsman. Kalau ini sudah sampai tahap tabdi', orang ini mubtadi'. Kenapa? Ketika dia mengatakan harusnya yang jadi khalifah adalah Ali, bukan Utsman, berarti dia menyalahkan para sahabat. Karena ketika Utsman jadi khalifah, sahabat semua membayatnya. Paham? Oleh karenanya kalau sampai ada yang mengatakan Ali berhak jadi khalifah, bukan Utsman, Utsman harusnya belakangan, maka ini mubtadi'. Ini disebut oleh isyarat dari Ibnu Taimiyah di antara dalam buku-bukunya. Aqidah Wasithiyah juga menyinggung hal ini. Ini yang model kedua. Yang ketiga, siapa yang menyatakan Ali lebih afdal dari ketiga khalifah sebelumnya? Ya. Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, daripada Umar. Meskipun khilafah atau imarah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar sah, tetapi Ali lebih afdal karena mereka berpendapat bisihati imamatil mafdhul, bahwasanya tidak harus jadi pemimpin adalah orang yang paling top. Yang paling top Ali, tapi boleh ada yang di bawahnya jadi imam. Ini Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Dan kata Az-Zahabi, kalau orang seperti ini Syi'iyun jalad, yaitu Syiah parah karena mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar berat. Ini sudah parah berarti. Sudah parah. Ini Zaidiyah, sihhatu imamatil mafdhul. Syiah Zaidiyah. Yang keempat, siapa yang benci Abu Bakar dan Umar akan tapi menyatakan khilafah mereka sah. Benci, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, tapi khilafahnya sah. Kalau yang ini tidak membenci. Zaid bin Ali bin Husain ketika disuruh tabarra berlepas diri Abu Bakar dan Umar, enggak, dia yataradda radhiyallahu anhuma, tapi kata dia Ali lebih afdal, itu Zaidiyah. Yang berikutnya membenci Abu Bakar dan Umar, mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Tentu Ali lebih afdal. Maka ini Rafidin Maqit, Rafidah yang parah, yang tercela. Sudah Rafidah, bukan lagi apa? Syiah. Sudah naik pangkat. Jadi apa? Rafidah. Dan asal muasal penamaan Rafidah, karena orang datang kepada Zaid, ingin caci maki, suruh dia berlepas diri Abu Bakar dan Umar, dia tidak. Dia mengatakan radhiyallahu anhu. Maka mereka berlepas diri. Harusnya engkau mencaci maki Abu Bakar dan Umar, dia tidak mau. Yang kelima, siapa yang mencela dan memandang khilafah mereka tidak sah. Ini ghulatur Rafidah.
menganggap khilafahnya kekhilafan Abu Bakar Umar tidak sah. Harusnya yang sah cuma siapa? Ali. Ya, ini Rafidhah zaman sekarang. Bukan menganggap tidak sah, Abu Bakar Umar juga kafir. Ini Rafidhah zaman sekarang. Paham? Ini tingkatannya. Jadi kalau orang bilang, Ustaz, Syiah tidak semua kafir. Benar, tidak semua kafir. Tapi Syiah yang banyak yang model bagaimana? Baik. Paham sampai sini? Syiah tidak semua sesat. Ya, sesatnya bertingkat-tingkat memang. Tapi Syiah yang sekarang terjerumus dalam banyak kekufuran. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Masih panjang. Mau tanya? Oh ya, silakan. Slide-nya hilang. Oh, slide sebelumnya. Ini. Ini sudah. Baik, sekarang firqah Syiah. Firqah Syiah. Firqah Syiah secara umum ada 3. Ya. Ada namanya Al-Kaisaniyah, ada namanya Zaidiyah, ada namanya Al-Imamiyah. Al-Kaisaniyah ini adalah Maula Ali bin Abi Thalib. Maula maksudnya budak dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib. Namanya Maula, budak dimerdekakan. Ketika Al-Hasan lengser dengan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah, maka Al-Kaisan, namanya dia asalnya Al-Kaisan, orang yang namanya Al-Kaisan. Dia berlepas diri daripada Hasan dan Husain. Kemudian menganggap yang menjadi pemimpin harusnya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad Ibnul Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah itu anaknya Ali juga, dari istri yang lain, bukan dari Fatimah. Nanti kita jelaskan. Maka dia bilang harusnya Hasan dan Husain tidak bisa lagi karena Hasan menyerahkan pemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Hasan jadi pemimpin cuma 6 bulan, setelah itu dia lengser, dia serahkan kepada Muawiyah. Dan Husain juga ikut ketika itu setuju, maka dia bilang ini enggak benar. Kalau gitu menjadi imam harusnya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Orang ini yang mendengung-dengungkan namanya Kaisan. Sehingga disebut firqah apa? Al-Kaisaniyah. Tapi sudah sirna, sudah enggak ada lagi. Kemudian namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tadi Zaid bin Ali bin Husain. Ali bin Husain punya anak, beberapa di antaranya adalah Zaid dari ibunya Ummu Walad, yaitu ibunya budak, kemudian digauli punya anak namanya Zaid. Zaid ini kemudian dinisbahkan kepadanya firqah Zaidiyah yang mereka menganggap sahabat mulia tapi Ali lebih afdal. Ya, Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, tentunya Ali sebenarnya lebih berhak jadi pemimpin daripada Abu Bakar dan Umar, tapi Abu Bakar dan Umar pemimpinannya sah. Ya. Dan mereka banyak dekat dengan sunnah. Maka disebut firqah Syiah yang paling dekat dengan sunnah namanya apa? Zaidiyah. Tetapi Zaidiyah banyaknya di Yaman, mereka punya buku-buku fikih Zaidi. Tetapi sekarang mereka banyak berubah menjadi Imamiyah. Karena mereka tidak kuat. Beda dengan Syiah, Imamiyah punya negara kuat, punya link yang banyak, punya kekayaan, punya ekonomi yang kuat sehingga namanya orang lemah lama-lama terpengaruh. Baik, yang berikutnya yang ketiga namanya Syiah Imamiyah. Imamiyah mesti disebahkan kepada imam, bahwasanya mereka meyakini agama harus dibangun di atas imamah. Dan Imamiyah ada 2 model secara umum, ada namanya Isna Asyariyah dan ada namanya Ismailiyah. Isna Asyariyah disebut Ja'fariyah. Ini Syiah Iran, Libanon, Irak, Yaman ya. Termasuk Nusairiyah juga keturunan Isna Asyariyah, Nusairiyah. An-Nusairiyah. Bashar Asad. Bashar Asad. Di mana Bashar Asad? Suriah. Ini Nusairiyah. Dia dari keturunannya Syiah Isna Asyariyah. Ismailiyah beda lagi. Ismailiyah juga Imamiyah tapi dari jalur yang lain. Nanti kita jelaskan habis ini. Maka Ismailiyah, Al-Ismailiyah banyak juga turunannya seperti Al-Fatimiyah. Ini sudah enggak ada lagi. Ini dinasti yang pernah berjaya dari Tunis, kemudian berkuasa di Mesir 200 tahun lebih. Kemudian mensyiahkan orang-orang Mesir ya. Mereka yang pertama kali bikin bid'ah. Ketika datang mereka ingin buat orang sibuk dengan kecintaan terhadap Ahlul Bait, mereka bikin Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bikin bid'ah Maulid Nabi Fatimiyah. Dari Syiah Ismailiyah.
Di zaman itu juga ada Qaramitah. Qaramitah yang masyhur yang membunuh kaum muslimin di Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad sampai entah belasan tahun atau 20 tahun ya, mereka bawa lari. Mereka bunuh kaum muslimin dimasukin dalam sumur Zam-Zam, itu Qaramitah. Itu juga dari Ismailiyah. Durus yang sekarang dari Ismailiyah juga Syiah Durus yang ada di Suriah. Yang sekarang terjadi peperangan dengan penguasa sekarang, Durus, dan mereka dibela oleh Yahudi. Sekarang mereka bermasalah dengan pemimpin sekarang dan mereka didukung oleh orang apa? Yahudi. Syiah Durus itu juga Ismailiyah. Kemudian Ismailiyah ada juga setahu saya di Saudi, di Najran, ya. Tapi saya tidak tahu tentang pemikiran mereka, tapi mereka disebahkan kepada Ismailiyah. Ini secara firqah-firqah Syiah secara umum. Baik, paham? Tapi kita lanjut ya. Inilah sekarang bedanya Imamiyah dengan Ismailiyah. Baik, sekarang kita bahas tentang mereka ya. Baik. Kita mulai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah. Ketika menikah dengan Fatimah, Ali mau poligami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Maka Rasulullah larang. Gimana nanti punya cucu, punya kakek dua, satu Nabi, satu Abu Jahal, enggak pas. Dari jalur ibu Rasulullah, dari jalur dari satu ibu satunya dari Abu Jahal. Maka punya anak beberapa, ada Hasan, ada Husain, ada Al-Muhsin atau Muhassin, ada Ummu Kulsum di antaranya. Taib. Setelah wafatnya Fatimah, Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan seorang namanya Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu ada yang mengatakan Khawlah ini dari Sabaya Bani Hanifah ketika Harbur Riddah, ketika Abu Bakar As-Siddiq melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab dari Banu Hanifah. Terjadi perang, akhirnya ada tawanan-tawanan karena mereka murtad. Di antara tawanan tersebut adalah Khawlah binti Ja'far. Intinya akhirnya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, apa dimerekakan dulu atau bagaimana, dan punya anak namanya Muhammad. Ya, namanya siapa? Muhammad Al-Hanafiyah. Dinisbahkan kepada Al-Hanafiyah untuk membedakan dari anak-anaknya Fatimah. Dinisbahkan kepada ibunya, disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Faham? Hanafiyah ini kabilah ibunya. Untuk membedakan Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulsum dari Fatimah. Paham sampai sini? Ya tadi yang Syiah Kaisaniyah tadi, mereka pendukung Muhammad Al-Hanafiyah. Ketika Hasan menyerahkan pimpinan kepada Muawiyah, maka Kaisan tidak suka, maka dia mendukung Muhammad Al-Hanafiyah. Muncullah firqah namanya Al-Kaisaniyah, tapi sudah sirna. Taib. Muhsin meninggal ketika masih kecil. Ummu Kulsum sempat menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, punya anak namanya Zaid bin Umar. Tapi sudah meninggal semuanya. Ummu Kulsum, putrinya Ali, sempat menikah dengan siapa? Umar bin Khattab. Dan jarak umur sangat jauh. Dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Tapi kedua-duanya meninggal. Taib. Hasan lahir 2 Hijriah, wafat 50 Hijriah. Hasan wafat diracun dan sempat memberikan pimpinan kepada Muawiyah. Menurut Syiah Itsnai Asyariyah, bahwasanya agama ini harus ada 12 imam. Dan itu adalah rukun iman yang paling kuat. Siapa yang tidak percaya kepada al-wilayah, kepemimpinan, maka tidak diterima amalnya. Ya, mereka menafsirkan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kau berbuat syirik, maka batalah amalmu. Maksudnya jika kau tidak beriman kepada wilayah, imamah, 12 imam, maka amalmu seluruhnya batal. Jadi orang ingin amal diterima harus percaya ada 12 apa? Imam. Semua ayat-ayat syirik mereka tafsirkan dengan imamah. Ya. Ini nukilan dari buku mereka sangat-sangat banyak ya. Sehingga mereka meyakini 12 imam tersebut. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Hasan, yang ketiga Husain. Setelah itu Husain punya namanya Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin ya, punya anak tadi disebutkan dari Ummu Walad. Anaknya siapa tadi? Zaid. Tadi siapa? Zaid. Tadi yang dinisbahkan kepadanya firqah Zaidiyah. Itu anaknya salah ya. Salah anunya. Maaf. Jadi punya anak juga namanya Zaid. Ya, dari Ummu Walad.
Mula tu budak ini gauli punya namanya Zaid. Ini firqah Zaidiyah. Baik, Ali Zainal Abidin punya namanya Muhammad Al-Baqir. Inilah imam yang kelima. Jadi dia imam keempat. Kemudian imam kelima anaknya Muhammad Al-Baqir, Abu Ja'far. Kemudian Muhammad punya anak namanya Ja'far As-Sadiq, Abu Abdullah. Ini riwayat mereka banyak sekali dalam buku-buku Syiah. Ja'far punya anak beberapa, di antaranya Musa, di antaranya Ismail. Ismail lebih tua. Ismail lebih tua daripada Musa Al-Kazim. Tapi masalahnya Ismail meninggal sebelumnya, sehingga mereka menganggap Musa penerusnya, Musa Al-Kazim. Nah, yang tidak terima hal tersebut, mereka mencari jalur Ismail. Kata mereka Ismail ada namanya Syiah Ismailiyah. Sehingga di situ mereka berpisah. Syiah Ismailiyah. Dan Syiah Ismailiyah tidak harus imamnya 12. Terus imamnya apa? 12. Yang harus imamnya 12 namanya Syiah Isna Asyariyah. Imam ke-7 Musa Al-Kazim, imam ke-8 Ali Ridha, imam ke-9 Muhammad bin Ali yaitu Al-Jawad, imam ke-10 Ali bin Muhammad bin terusnya dikenal Al-Hadi, imam ke-11 namanya Hasan Al-Askari, gelarnya Al-Askari, imam ke-12 namanya Muhammad Abdul Qasim Al-Mahdi. Ini yang diyakini sebagai Imam Mahdi nanti kalau keluar Imam Mahdi. Dia lahir tahun 255 Hijriah atau 256 Hijriah, masuk Sirdab 265. Jadi masih Sirdab masih kecil, ya entah 9 tahun atau 10 tahun, sampai sekarang belum keluar. Kalau dia keluar jadi Imam Mahdi. Kalau dia keluar jadi Imam Mahdi. Jadi seluruh hadis-hadis tentang Imam Mahdi maksudnya ini. Jadi sudah berapa tahun dia sembunyi? Sekarang tahun 1400 berapa? 47. Coba 1447 kurang 265 berapa? Hitung kalkulator cepat. 1447 kurang 265. Berapa? 1000? Benar. Cepat kalkulator, gampang. 1447 kurang 265. 265. Apa? 1182. 1182. Jadi sudah hampir 200 tahun dia sembunyi. Umurnya mungkin lebih panjang dari Nabi Nuh. Atau sekitar seperti Nabi Nuh. Ini kalau baca Imam Mahdi. Antum kalau baca Mahdinya sangar. Yang pertama dia basmi orang-orang Arab. Alhamdulillah kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab dibasmi sama dia. Enggak tahu enggak anti Arab ya, kemudian dia datang, dia bunuh orang Arab, dia pergi ke Masjid Nabawi, dia keluarkan Abu Bakar dan Umar. Dia salib Abu Bakar dan Umar. Dia bangkitkan Aisyah, kemudian dia beri hukum had kepada Aisyah. Sangar ini Imam Mahdi ini kalau keluar. Dan ini tentu salah karena Imam Mahdi versi kita adalah namanya yuwati ismuhu ismi wasmu abi isma abi. Kata Nabi Muhammad SAW, Imam Mahdi nanti yang keluar namanya seperti namaku, bapaknya seperti nama bapakku. Harusnya namanya Muhammad bin Abdillah, tapi namanya Muhammad Al-Askar. Muhammad bin Hasan, bukan Muhammad bin Abdillah. Jadi bapaknya saja sudah tidak sama dengan hadis-hadis tentang Mahdi. Tapi inilah kisah Imam 12. Namanya Syiah Isna Asyariyah atau disebut dengan Syiah Ja'fariyah. Ya, Syiah Ja'fariyah. Paham sampai sini? Sudah? Jadi lihat dulu, lihat sudah. Sudah hafal nama imamnya? Rukun iman, hafal. Ayo kita hafal bareng. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus siapa? Hasan. Terus siapa? Husain. Terus Ali Zainal Abidin. Terus Muhammad Al-Baqir. Kemudian Ja'far As-Sadiq. Kemudian Musa Al-Kazim. Kemudian Ali Ridha. Kemudian Muhammad Al-Jawad. Kemudian Ali Al-Hadi. Kemudian Al-Hasan Al-Askari. Kemudian Muhammad bin Hasan. Saya alhamdulillah rukun iman dah tahu. Ini rukun iman yang paling rukun iman. Yang tidak percaya ini musyrik. Jadi bahas akidah Syiah itu panjang, kita enggak fokus ke situ. Kita sedang fokus tentang para sahabat. Mereka kafirkan para sahabat. Sampai sini paham? Tapi kita lanjut. Orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Di antara sebab utama para sahabat kafir karena tidak menjadikan Ali sebagai apa? Khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dulu deh. Ini dulu. Mereka punya akidah wilayah
atau imamah. Ini khurafat Syiah. Makanya hari raya yang paling mereka agungkan namanya Idul Qadir. Mereka menyatakan ketika Rasulullah SAW pulang haji dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW mampir ke sebuah sumber air namanya Khum, Ghadir Khum. Di situ Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan sahabat. Rasulullah mengatakan, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu." Ya. Siapa yang aku walinya, maka Ali adalah walinya. Ini tafsiran mereka ya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintai Ali dan bencilah siapa yang membenci Ali ya. Mereka pahami hadis ini bahwasanya itu teks dari Nabi, kalau saya meninggal yang jadi wali yaitu yang menjadi khalifah adalah Ali. Ya. Ini dalil mereka. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Tapi hadis ini pertama diperselisihkan. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Kalaupun dia sahih, maka ini maksudnya bukan masalah walayah, bukan masalah wilayah. Ini masalah cinta. Man kuntu maula, makanya dibantu oleh Fairuz Abadi. Ini orang enggak ngerti bahasa Arab. Makanya lihat, Rasulullah mengatakan siapa yang aku adalah kecintaannya, maka Ali juga kecintaannya. Apalagi dalam hadisnya setelah itu, ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali dan musuhilah. Berarti permasalahannya masalah cinta, bukan masalah jadi apa? Wali. Kalau pemimpin namanya wali, bukan wali. Kalau wali itu yang dicintai. Kalau pemimpin namanya wali. Sebenarnya wali Makkah, walinya siapa? Bukan waliyu Makkah, bukan. Wali ya, atau mutawalli yang ngurusin. Ya, adapun maula itu yang dicintai. Di sini Fairuz Abadi yang ahli bahasa bantah. Secara bahasa bukan begitu. Ini hadis maknanya bukan Ali menjadi wali, menjadi penguasa, bukan. Penguasa penggantiku, bukan. Tapi siapa yang aku dicintai olehnya, maka dia juga akan mencintai siapa? Ali. Ya. Jadi maksudnya ini pujian terhadap Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia dicintai oleh Nabi SAW. Ini bukan hadis bahwasanya Ali bakalan jadi pemimpin setelahku. Sama juga mereka bilang hadis, misalnya ketika Rasulullah ingin ikut perang Tabuk, maka Ali ditinggal untuk jaga di Madinah. Maka Ali mengejar Nabi, ya Rasulullah, kau tinggal aku bersama anak dan para wanita. Maka Rasulullah berkata, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kedudukanmu dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dengan Musa. Yaitu Nabi Musa ketika pergi, dia mengatakan kepada Harun, ukhlufni ya fi qaumi. Gantikan aku, ngurusin apa? Kaumku. Ya. Tapi kata mereka, berarti pengganti Nabi adalah siapa? Ali. Tentu ini pendalilan tidak pas. Karena antara Harun dan Musa ada persaudaraan. Dan ketika Nabi Musa meninggal, yang ganti juga bukan Harun, yang ganti siapa? Yusha bin Nun. Ya, yang justru menemani Musa dalam perjalanan. Bukan Harun. Maksudnya Harun kerabat, membantu ngurusin ketika Nabi Musa ada urusan. Dan Nabi Muhammad SAW banyak yang digitukan. Nabi Muhammad terkadang pergi yang ngurus Madinah, orang-orang banyak Rasulullah tunjuk. Kamu ngurus, bukan cuma Ali yang ngurusin apa? Kota Madinah. Justru yang menemani perjalanan Nabi dalam perjalanan hijrah siapa? Ali atau Abu Bakar? Abu Bakar. Maksudnya ini bukan dalil yang kuat menyatakan bahwasanya pemimpin harusnya Ali setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hubungan kekerabatan sebagaimana Harun punya kekerabatan dengan Musa alaihi wassalam, demikian juga Ali punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun ngurusin Madinah karena Nabi pergi, tidak otomatis kalau Nabi meninggal dia yang menjadi khalifah. Karena yang seperti itu juga banyak selain siapa? Selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lagi pula Nabi Musa ketika meninggal bukan Harun yang dipimpin, tapi siapa? Yusha bin Nun yang pernah menemani perjalanan Nabi Musa. Abu Bakar yang pernah menemani perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi salah paham tentang hadis. Kedua, jika 12 imam kedudukannya seperti Nabi, kata mereka di antara akidah mereka, di 12 imam itu semuanya maksum. Karena maksum semua perkataan mereka adalah hadis. Ya. Ini nanti insya Allah ada kesempatan kita bahas akidah Syiah. Ya. Intinya, dan rukun iman. Kalau 12 imam adalah rukun iman. Tentu kalau 12 imam adalah rukun iman, tentunya akan disebut dalam Al-Quran. Atau dalam hadis. Harusnya ketika Jibril bertanya, "Fakhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan tentang iman. Imam 12. Harusnya kan demikian. Enggak ada. Dalam Al-Quran pun tidak ada. Imam 12 enggak ada disebutin, enggak ada. Rukun iman disebut. Ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq walakin birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Rukun iman disebut. Tapi mana Ali disebut enggak ada. Hasan Husain enggak. Kata mereka nas dari Al-Quran 12 imam itu sudah nasnya. Yang pertama Ali, kedua ini sampai 12. Ini semua khurafat.
Enggak ada. Kalau ini rukun iman pasti masyhur di kalangan para sahabat tentang rukun iman ini. Enggak ada. Rukun iman jelas. Baik. Yang ketiga ini pembantahan. Kalau ada ini semua pembantahan secara akli, logis. Kalau ada nas statement dari Nabi bahwa Ali adalah khalifah setelah Nabi, tentu akan banyak riwayatnya. Akan banyak riwayat rukun iman, banyak riwayatkan. Apalagi Nabi haji berapa orang? Khilaf. Ada yang mengatakan yang berhaji bersama Nabi 80.000 orang. Ini aqallut takdir. Jumlah paling sedikit berhaji bersama Nabi 80.000 orang. Ada yang mengatakan 120.000 orang. Tapi ketika Nabi seandainya pernah pulang dari Mekah haji, wahai para sahabatku, ingat ya, kalau saya meninggal ini jadi khalifah. Yang lihat, yang dengar berapa orang? 80.000 orang. Harusnya masyhur atau tidak? Masyhur harusnya. Yang dengar banyak orang. Kenapa tidak ada yang meriwayatkan? Enggak usah. Ahlul Bait aja enggak ada yang meriwayatkan. Mana riwayat dari Hasan, Fatimah, Husain? Enggak ada sama sekali. Dia mengatakan jika aku mati, Ali jadi pemimpin. Enggak ada sama sekali. Ahlul Bait aja tidak ada yang meriwayatkan. Ya. Paling tidak yang tidak mereka kafirkan. Ada Ammar, ada Salman, ada Miqdad. Harus, tapi enggak ada sama sekali. Paham? Paham tidak? Ini saya sebut tadi di sini. Ketika Nabi wafat, ada sekitar 20.000 sahabat atau lebih. Dan yang haji bersama Nabi kurang lebih 80.000. Namun tidak seorang pun yang mengingatkan. Tidak mungkin mereka sepakat dalam dusta. Ketika Rasulullah meninggal, terjadi debat di Saqifah Bani Sa'idah antara kaumnya dan kaum Ansar. Siapa yang jadi pemimpin? Karena mereka tahu pemimpin harus penting. Kalau enggak nanti enggak jalan. Maka kata kaum Ansar, minna amir wa minkum amir. Ya sudah, ada amir dari kami, ada amir dari kalian. Enggak, al-imamah fi Quraisy. Ada ingatkan, imamah dari Quraisy. Akhirnya mereka tunjuk siapa? Abu Bakar. Enggak satu orang pun bilang, masa kita lupa? Rasulullah pernah bilang, kan Ali harusnya. Kenapa kita ribut-ribut? Kenapa enggak ada satu orang pun ingat, Ali dong, enggak ada satu orang pun. Dari 20.000 orang tuh enggak ada yang datang satu bilang, nanti gimana jangan pura-pura lupa, Ali. Ali pun tidak bilang, ingat saya. Enggak ada juga. Ini khurafat. Antum bayangkan masa enggak ada satu orang yang ingatkan. Kalau ada ingatan pasti sudah heboh. Ya ikhwan, kenapa ribut-ribut? Siapa jadi pemimpin? Ingat enggak kita hajian 80.000 orang dengar Nabi bilang jadi khalifah siapa? Ali. Karena memang tidak ada tuh, cuma khurafatnya siapa? Syiah. Gara-gara khurafat ini mereka kafirkan para sahabat. Gara-gara khurafat. Baik. Jika ada nas tentu tidak ada khilaf antara Ansar dan Muhajirin sehingga sepakat pilih kenapa mereka khilaf dan akhirnya milih Abu Bakar. Menunjukkan karena tidak ada nas maka mereka khilaf. Tapi juga kita tahu di antara kisah ketika Rasulullah meninggal, Fatimah datang ke Abu Bakar minta apa? Warisan. Dia menganggap ada warisan dari Nabi sehingga dia minta jatah. Maka Abu Bakar mengingatkan, jadi kalau saya mau berbakti maka saya lebih utama berbakti kepada keluarga Nabi. La qarabatun Nabi ahabbu ilayya an asil min qarabati. Kata Abu Bakar, kerabat Nabi lebih saya sukai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Tetapi Rasulullah mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya la nuras. Kami para nabi tidak punya warisan. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan jadi sedekah bagi kaum muslimin. Jadi tidak ada jatah buat Fatimah. Maksud saya, kalau memang Ali adalah khalifah, pasti Fatimah enggak ngomongin warisan. Abu Bakar ngapain di situ? Harusnya suamiku. Harusnya begitu kan? Ngapain ngurusin warisan? Ada lebih penting dari warisan. Masalah kepemimpinan. Tapi Fatimah pun tidak ngomong gitu. Dia ngurusin masalah warisan. Kalau benar memang Rasulullah pernah mengatakan yang jadi khalifah adalah Ali, tentu itu yang dituntut oleh Fatimah. Faham? Baik. 7. Demikian juga ketika Abu Bakar wafat lalu pilih Umar, tidak seorang pun datang yang ingatkan. Ya Abu Bakar, ingatlah lagi-lagi. Ngapain pilih Umar? Ingat enggak dulu kita hajian? Jangan pura-pura lupa. Enggak ada satu orang pun datang ingatkan. Sahabat masih banyak ketika itu. Masa satu orang masih semuanya sepakat dusta enggak masuk akal. Ali pun tidak datang. Ya Abu Bakar, sudah cukup main-main terus. Gantian saya, enggak ada juga. Enggak ada juga. Enggak ada. Taib, ketika Umar jadi pemimpin selama berapa tahun? 20 tahunan ya. Berapa tahun ya? 10 tahun ya. Lama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian ketika ditikam, apa yang dia lakukan? Dia pilih 6 orang. Pokoknya khalifah salah satu dari kalian. Ini orang yang terbaik.
Kemudian dia jadikan Ibnu Umar sebagai pengawas, 6 orang. 6 orang tersebut siapa saja? Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. 6 orang ini semua dijamin masuk surga. Taib, suruh rapat, 6 orang itu pilih salah satu. Masa Ali enggak bilang, ngapain rapat-rapat? Dia lupa. Ingat enggak? Abdurrahman, ingat enggak? Zubair, ingat enggak? Memang enggak ingat. Enggak mungkin. Ali di situ loh. Di antara 6 orang itu dia ada. Dia berkesempatan untuk bicara. Bisa ada enggak? Kecuali dia enggak dikasih kesempatan. Sekarang disuruh 6 orang, salah satu pokoknya harus keluar jadi khalifah. Harusnya dia bicara, apa susahnya? Apa yang perlu dia takutkan untuk bicara? Masa kalian lupa? Jangan pura-pura lupa ya akhi. Enggak ada sama sekali. Ali pun tidak ngomong sama sekali. Memang khurafat. Khurafatnya orang apa? Syiah. Enggak ada. Kalau memang Ali pernah diwasiatkan jadi pemimpin dan dihadiri oleh ribuan sahabat, pasti mereka ada yang ngomong lah. Apalagi Ali sudah ditunjuk salah satu dari 6 orang tersebut. Ternyata yang jadi pemimpin siapa? Utsman. Kemudian ketika Ali jadi pemimpin, harusnya Ali bilang, dulu semua itu sesat. Sekarang dia berhak berbicara enggak? Dia sekarang khalifah. Apa yang perlu dia takutkan? Dia tinggal membenahi keyakinan yang salah dulu. Saya minta maaf dulu saya salah. Sahabat-sahabat saya dulu semua murtad. Ya, harusnya kan begitu. Keyakinan mereka Abu Bakar, Umar, Utsman murtad. Kenapa Ali tidak pernah ngomongin itu? Paham? Paham tidak? Saya tambahin 9 biar tambah bahan ujian. Setelah jadi khalifah, Ali pun tidak pernah merevisi atau menginfokan. Enggak pernah juga. Tentang kekafiran Abu Bakar, Umar dan Utsman, tentang kesalahan mereka, bahwa memang hak saya. Nanti kalau saya mati anak saya dan seterusnya harus 12. Enggak pernah juga. Enggak pernah juga. Taib. Paham sampai sini? Paham? Ntar lagi. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Pembahasan terakhir. Bantahan terhadap Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Perhatikan. Bantahan pertama. Secara logika ya. Secara dalil banyak. Secara logika. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang perang dengannya. Enggak pernah. Dia pernah terjadi khilaf berperang dengan Aisyah dalam perang Jamal. Tetapi apa? Tidak dibunuh. Kata ada pengumuman, yang lari jangan dikejar, yang luka jangan dibunuh. Dan Aisyah dikembalikan dengan baik-baik. Tidak ada ghanimah diambil. Ini salah satu protes kenapa Khawarij keluar dari Ali. Dia bilang, kenapa Ali waktu perang tidak mengambil ghanimah dari kubunya Aisyah? Kenapa tidak? Padahal mereka dalam posisi menang waktu itu. Kalau perang Siffin kan tidak menang, selesai. Kalau perang Jamal kalah. Pasukan siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha kalah. Tolha meninggal, Zubair bin Awam meninggal. Maka Khawarij protes, kenapa tidak ambil ghanimah? Maka dibantah Ibnu Abbas, kalau ambil ghanimah berarti Aisyah jadi budak dong. Terdiam mereka. Ya Aisyah jadi budak, susah ngomong Aisyah jadi budak. Paham? Berarti Ali bermuamalah dengan pasukan Aisyah sebagai orang kafir atau bukan? Bukan. Sama ketika perang dengan Muawiyah, dia juga menganggap orang Muawiyah orang kafir. Harusnya kan kalau menurut akidah Syiah semua kafir, kecuali cuma 10 orang. Harusnya dia enggak perang sama Muawiyah orang kafir, sikat habis enggak. Ternyata enggak. Disikapi dengan sebagai sama kaum muslimin. Jangankan Aisyah, jangankan Muawiyah radhiyallahu anhu, bahkan ketika melawan Khawarij tidak dikafirkan oleh Ali. Alimat ikhwanuna bagaw alaina. Mereka saudara-saudara kita memberontak. Ali tidak mensikapi mereka sebagai orang Khawarij diambil ghanimah, tidak. Karena tidak dianggap sebagai orang apa? Kafir. Jangankan Khawarij saja yang sesat tidak dianggap kafir oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak ada cerita para sahabat semuanya kafir, itu enggak ada. Itu khurafatnya orang apa? Syiah. Paham? Baik. Ini bantahan kedua. Perhatikan, di antara yang dikecualikan oleh orang Syiah tidak kafir selain Ahlul Bait, siapa? Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ini 3 orang yang tidak dianggap kafir. Siapakah mereka bertiga ini? Lihat, Salman Al-Farisi ternyata Amir Al-Madain. Di zaman pemerintahan Umar, ketika Umar menaklukkan Madain, Persia, itu Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan. Siapa yang dijadikan
walinya Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi mengajak umat untuk taat kepada Umar. Sementara Umar di mata orang Syiah lebih kafir daripada Fir'aun. Salman saja suruh orang taat sama siapa? Umar. Berarti kan memang Umar tidak kafir. Berarti Salman bagaimana dong? Harusnya kamu kafirkan Salman juga harusnya. Karena Salman setuju dengan pemerintahan Umar. Karena mereka mengatakan semua yang setuju dengan pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir. Tapi Salman setuju atau tidak? Setuju. Bahkan jadi gubernur. Paham? Ini logika. Kalau gitu harusnya Salman juga kafir. Paham? Ammar bin Yasir, Amir Kufah atas pemerintahan Utsman. Utsman menyuruh Ammar jadi Amir di Kufah. Dan dia menyuruh kepada kepemimpinan Utsman. Dan dia mengakui kepemimpinan Utsman, maka dia jadi gubernur. Taib. Harusnya Ammar juga kafir. Paham? Kemudian Al-Miqdad. Al-Miqdad juga banyak ikut dalam pasukan-pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar. Kalau dia para sahabat kafir, ngapain gabung ikut perang bersama orang kafir? Jadi konsekuensinya harusnya kalian juga mengkafirkan ini orang. Para sahabat Salman kafir, Ammar kafir, Miqdad kafir. Harus kafir semuanya. Taib. Yang berikutnya, Abu Bakar dan Umar sangat dekat dengan Nabi, bahkan punya hubungan kekeluargaan. Ini kenyataannya ketika Nabi dan Nabi masih hidup, hubungan kekerabatan dekat. Maka ini untuk menjelaskan realita ini cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka munafik di depan Nabi. Mereka kafir sejak dulu. Dan ini pertikaian mereka, dan saya nukil dalam buku saya, nukilan dari mereka mengatakan Abu Bakar itu munafik. Abu Bakar itu kalau sholat ada berhala di kalungnya. Terus kalau kita bilang, bukankah Abu Bakar berjuang, infak banyak-banyak, sampai menemani Nabi ketika di Jabal Saur, kata mereka itu seperti orang kampanye, harus ada pengorbanan. Karena mereka tahu, Abu Bakar tahu, kalau Muhammad mati saya yang jadi pemimpin, maka saya harus ada pengorbanan. Sejak awal saya harus kampanye, harus keluar apa? Modal. Mereka bilang begitu. Saya nukil dalam buku saya 33 Banyak Akidah Syiah. Jadi kita mau bilang Abu Bakar baik, itu strategi. Susah. Taib. Kemungkinan pertama mereka munafik, sebagaimana pernyataan sebagian mereka. Kalau mereka Abu Bakar, Umar adalah munafik, sejak awal dakwah mereka munafik. Ada dua kemungkinan, Nabi tahu, ya, tapi Nabi mudahana. Ini musibah. Nabi tahu tapi Nabi biarin. Paham? Musibah. Nabi tahu mereka munafik, tapi Nabi malah nikahi putri-putri mereka. Nabi tahu mereka munafik, malah jadikan teman jalan Nabi SAW. Nah, ini musibah bagi umat. Nabi tidak jujur, akhirnya menipu umat. Kalau ternyata Nabi tahu mereka munafik. Kalau Nabi tidak tahu, musibah juga. Kenapa Allah tidak kasih tahu Nabi? Malah Allah ikut-ikutan muji para sahabat dalam Al-Quran. Allah tahu enggak Abu Bakar munafik? Tahu dong loh. Kalau tahu kenapa malah dipuji? Ini kan berarti Al-Quran kitab sesat. Dia tahu Abu Bakar, Umar munafik, kenapa Abu Bakar dipuji, sahabat dipuji? Ini padahal kafir semua, kenapa dipuji? Ini kemungkinan pertama, mereka munafik. Kemungkinan kedua, mereka murtad belakangan. Ketika bersama Nabi masih beriman. Beriman. Makanya Allah puji-puji dalam Al-Quran. Baik. Kapan murtadnya? Nabi begitu wafat, murtad semuanya. Kalau demikian berarti Nabi gagal. Dakwah 23 tahun, gagal. Benar atau tidak? Gimana dakwah orang aja baru ngaji 1 hari 2 hari udah bisa dapat hidayah. Ini 23 tahun didik, gagal. Muridnya murtad semua. Cuma 10 orang yang tidak murtad. Ini Nabi apa seperti ini? Nabi apa seperti Nabi terbaik kok gagal dalam berdakwah? Ternyata muridnya semua murtad. Begitu dia mati semua murtad. Paham? Maka tidak benar. Gimana Nabi? Berarti Nabi gagal dong. Kemudian juga Allah kan tahu masa depan, tahu atau tidak? Kalau menurut versi Syiah, berarti Allah kan tahu bahwasanya para sahabat akan murtad. Tahu atau tidak? Tahu. Kenapa sekarang dipuji-puji? Ketika Nabi masih hidup, kenapa dipuji-puji dengan pujian setinggi langit? Padahal tahu mereka bakalan murtad. Ini berarti Allah bukan kitab Al-Quran, bukan hudan lil muttaqin. Tapi idlal, penyesatan kepada orang beriman. Jadi intinya semua kemungkinan pahit. Ini secara logika. Paham? Sudah? Foto, masuk ujian.
Tapi kita lanjut. Di antara bantahan terhadap mereka, hubungan baik antara Ali dan para sahabat. Enggak mungkin Ali bermanis-manis muka sama orang kafir, Abu Bakar, Umar kafir. Setelah Nabi meninggal maksudnya. Setelah Nabi meninggal dunia. Ali menikahkan putrinya dengan Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab. Dan ini diakui dalam buku-buku Syiah juga. Sekarang ada Umar bin Khattab dianggap setan. Dia ngelamar putri Ali. Kalau menurut Syiah, Ali menganggap Umar setan. Tapi kira-kira anaknya dikasih enggak? Enggak. Orang Arab rela mati, mereka bukan dayus. Nah, anaknya mau dia. Kalau nikah dengan setan, dengan orang kafir berarti zina. Enggak boleh karena Umar kafir. Gimana nikah sama putri saya zina dong? Kenapa dia serahkan anaknya kepada Umar? Kalau memang Umar itu kafir. Berarti Ali dayus. Maka mereka mengatakan dzalika farjun gusibnahu. Itu dipaksa, kata mereka Ali dipaksa, terpaksa kasih. Loh Ali penakut banget sih. Ali jagoan dong. Nabi pergi aja dia berselimut supaya kalau orang bunuh mungkin bunuh dia, nekat. Dia mengorbankan dirinya. Ali yang mengatakan ana allazi sammatni ummi haidara kalaythi ghabatin karihil manzara. Saya ini yang ibu saya namakan saya singa. Jagoan Ali bin Abi Thalib. Jagoan. Kemudian gara-gara Umar datang, sudah tua juga, ngelamar putrinya, langsung aja tikam. Harusnya kan begitu. Antum kalau jadi Ali tikam, kamu setan anak saya. Gak masuk akal. Ini Ali takut, dipaksa, diambil. Ini kan pencelaan terhadap Ali bin Abi Thalib. Pengecut kalau begitu. Bukan jagoan. Yang kita tahu Ali bin Abi Thalib seorang pendekar jagoan luar biasa. Hanya takut sama kakek tua Umar. Dia takut. Kalau Umar dulu mungkin orang takut juga, udah tua. Ngapain takut-takut? Taib. Ada juga pendapat mereka, saya sebut dalam buku saya 33 penyelesaian. Mereka mengatakan itu yang nikah dengan Umar bukan Ummu Kulsum, tapi jin yang menyamar jadi Ummu Kulsum. Taib. Kalau jin, kok bisa punya anak namanya Zaid? Memang ada kasus laki-laki nikah sama jin, perempuan punya anak? Ada? Ada enggak? Pernah dengar enggak? Menikah dengan Nyi Blorong kemudian punya anak? Menikah dengan Nyi Rokidul punya anak? Enggak ada. Terus hamilnya 9 bulan lagi, Zaidnya. Mana jinnya? Intinya ini pahit. Menunjukkan hubungan mereka baik-baik. Enggak mungkin Ali kasih putrinya kepada orang kafir. Mustahil. Mau jadikan mantu orang kafir enggak mungkin. Kemudian juga Ali, Hasan, Husain menamakan sebagai anak mereka dengan nama Abu Bakar dan Umar. Ali punya anak-anak namanya Utsman, Abu Bakar, Umar. Ali bin Abi Thalib punya anak, dia kasih nama Abu Bakar, Umar dan apa? Utsman. Hasan atau Husain juga punya namanya Abu Bakar, saya lupa. Jadi mereka ada nama-nama anaknya yang nama-nama Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Dan kasih nama itu menunjukkan sayang. Enggak mungkin saya kasih nama anak saya Fir'aun, enggak mungkin. Saya enggak mungkin kasih nama anak saya Donald Trump, mustahil. Netanyahu, anak pertamanya Netanyahu, anak kedua Donald Trump. Kakak mereka semua Fir'aun. Enggak mungkin lah. Saya kasih nama orang yang saya sukai, yang saya cintai. Nah, Ali kasih nama anaknya Abu Bakar, Umar dengan Utsman. Baik, paham? Bantahan berikutnya yang kelima, Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kalau Muawiyah kafir menurut mata, kenapa Hasan kasih kepemimpinan kepada Muawiyah? Berarti akidah 12 imam hancur di mata Hasan. Oh, tidak harus 12 imam, ya sudah saya kasih. Kalau 12 imam harusnya Hasan harus bertahan, rela mati. Dia punya pengikut ketika itu 100.000 orang lebih. Ngapain takut sama Muawiyah, orang kafir? Malah dia kasih, nih ambil, saya lengser. Ini enggak logis. Yang benar Muawiyah bukan orang kafir. Makanya Hasan kasih kepemimpinan. Paham? Yang keenam, kalau para sahabat kafir berarti Al-Quran sampai pada kita melalui orang-orang kafir. Nah, tidak siko dong orang kafir. Karena jalur Al-Quran tidak dari Ali, banyaknya dari yang lain. Nah, saya tahu ada dari Ali mungkin sedikit atau ada wallahu alam. Coba tanya orang ahli Qurra, rata-rata dari sahabat-sahabat lain. Ya, mungkin ada dari Ali mungkin tapi tidak. Saya enggak tahu ada atau tidak, mereka lebih ahli, saya kurang tahu. Tapi maksudnya Al-Quran itu datang dari banyak sahabat. Maka ini kesimpulan tadi, jika para sahabat kafir maka Ali adalah pengecut, tidak pernah terus terang bahwasanya kalian kafir, tidak pernah menasihati mereka, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, hanya tak ingin selamat, maka dia pun munafik mudahin, bermudahanah, dan ini tidak layak bagi seorang jagoan sehebat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian ikhwan, bisa saya sampaikan ya terkait dengan usul sunnah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas pembahasan baru tentang masalah bid'ah, definisi dan macam-macamnya باذن الله taala.
Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.